Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Andriani, NIM 19050102022. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah semester 5. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan materi perkuliahan terkait ekonomi moneter dan kebank sentralan. Nah, mungkin langsung saja saya ingin menjelaskan apa sih ekonomi moneter itu. Jadi, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari sifat, fungsi, dan peranan serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian sebuah negara. Nah, kalau kita membahas tentang ekonomi moneter, tentu saja kita juga akan membahas tentang kebank sentralan. Nah, jadi apa sih bank sentral itu? Nah, jadi bank sentral di suatu negara itu pada umumnya adalah sebuah instansi di mana instansi tersebut yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Nah, bank sentral ini nantinya itu berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan juga sistem finansial secara keseluruhan. Untuk bank sentral di Indonesia itu namanya Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Nah, kalau kita membahas tentang bank sentral, tentu saja kita juga akan membahas tentang lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Untuk dapat memahami materi ini lebih lanjut, tentu saja saya ingin menjelaskan juga apa sih bank itu. Jadi, bank adalah lembaga atau bidang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi untuk perbankan di Indonesia sendiri ini memiliki dua jenis, yaitu sistem perbankan konvensional dan juga sistem perbankan syariah, di mana dua sistem perbankan ini memiliki perbedaan yang sangat menonjol, yaitu dari dari penggunaan akadnya dan juga pembagian keuntungannya. Kalau sistem konvensional itu yang paling menandai yaitu dia menggunakan keuntungan dalam bentuk bunga, sedangkan kalau di bank syariah menggunakan keuntungan dalam bentuk bagi hasil atau margin. Nah, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, bank ini dilakukan pengawasan terhadap bank. Nah, di mana lembaga perbankan itu tuh harus diawasi karena bank itu sebagai sektor usaha yang rawan terhadap penyimpangan dan kejahatan. Selain itu, juga rentan terhadap potensi kegagalan yang bersifat sistemik, sehingga perlu diawasi untuk memastikan pengelolaannya agar apakah sudah dilakukan secara sehat dan berhati-hati yang sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Nah, maksudnya pengawasan terhadap bank di sini kan perbankan itu dikelola dalam pelaksanaannya dia diawasi agar pelaksanaannya tidak melenceng atau tidak keluar dari peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, untuk status pengawasan terhadap bank itu ada 3. Yang pertama, pengawasan normal atau rutin. Nah, pengawasan normal atau rutin ini mungkin kayak pengawasan harian yang dilakukan sehari-hari, misalnya setelah hari ini misalnya Bank BRI beroperasi. Nah, di situ dilakukan pengawasan atau pengecekan rutinan oleh di manajer misalnya. Nah, kemudian pengawasan intensif atau intensive supervision. Kemudian yang ketiga, pengawasan khusus atau special surveillance. Nah, dari pengawasan tersebut terhadap beberapa jenis resiko bank
jenis-jenis atau tipe resiko yang ada di bank itu ada 8. Yang pertama, resiko kredit. Yang kedua, resiko pasar. Yang ketiga, resiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Dan yang kelima, resiko hukum. Yang keenam, resiko strategis. Yang ketujuh, resiko kepatuhan. Dan yang terakhir, resiko reputasi. Nah, untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, ada 4 pilar utama untuk memanajemen resiko tersebut, yaitu yang pertama, pengawasan oleh komisaris dan direksi secara aktif. Nah, yang kedua itu kebijakan dan prosedur yang memadai. Nah, yang ketiga itu identifikasi, pengukuran, dan pemantauan resiko serta sistem informasi manajemen yang memadai dan pengendalian resiko, serta yang terakhir pengendalian internal yang komprehensif. Jadi selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait kebijakan moneter. Nah, langsung saja saya ingin menjelaskan apa sih kebijakan moneter itu. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter. Nah, pengendalian besaran moneter ini dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan. Dan juga bisa termasuk suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Nah, dimensi stabilitas ekonomi makro ini mencakup 3 hal. Yang pertama, penurunan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan juga laju inflasi rendah atau stabilitas harga. Jadi 3 dimensi ini saling berkaitan seperti roda berputar. Jika salah satunya mengalami hambatan, otomatis stabilitas ekonomi makro juga akan terganggu begitu. Nah, untuk kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Nah, di mana kebijakan makroekonomi ini terbagi dalam 3 kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yang kedua itu ada kebijakan moneter, dan yang terakhir itu ada kebijakan sektoril. Nah, ketiga dari kebijakan ini juga itu sangat saling mempengaruhi satu sama lain dan juga mempengaruhi dari kebijakan ekonomi makro tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dan perekonomian terbuka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keterbukaan ekonomi suatu negara itu akan turut memberikan konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Kemudian, adanya transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara itu akan mempengaruhi aliran dana luar negeri, sehingga pada gilirannya itu akan turut mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, ada juga konsep trilema kebijakan atau impossible trinity, di mana konsep tersebut menjelaskan bahwa suatu negara dihadapkan pada salah satu sisi dari segitiga pilihan kebijakan, di mana sisi dari segitiga pilihan kebijakan tersebut berupa pengelolaan nilai tukar, keleluasaan arus modal, dan juga otonomi kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini memiliki pola kebijakan seperti expansionary monetary policy, yaitu kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada saat resesi, misalnya dari menciptakan output sampai kayak dalam output dan waktunya itu sesuai begitu. Nah, selanjutnya yaitu contractionary monetary policy, yaitu kebijakan moneter kontraktif yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi perekonomian tidak mengalami pemanasan atau overheating. Nah, arah dari kebijakan moneter ini juga ada 2. Yang pertama yaitu procyclical accommodative monetary policy,
di mana pola penerapan kebijakan moneter yang cenderung mengakomodasi fluktuasi perekonomian. Dan yang kedua yaitu counter cyclical monetary policy, di mana pola penerapan kebijakan moneter yang ini tuh secara aktif bersifat memperlunak perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim. Nah, untuk penentuan respon kebijakan moneter itu sendiri ada dua, yaitu rule based policy atau direction based policy. Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini sendiri yaitu untuk pengendalian ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, demikianlah materi ekonomi moneter dan kebank sentralan yang itulah tadi presentasi singkat terkait mata kuliah ekonomi moneter dan kebank sentralan dari saya. Bila ada salah kata dan pengucapan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.